Shalom Bapak Ibu, selamat bertemu kembali sama saya. Selamat kita mendengarkan kembali renungan firman Tuhan. Kali ini saya berada di mobil, ya Bapak Ibu, karena ada kegiatan. Jadi saya harus keluar rumah ya Bapak Ibu. Dan saya akan membuat renungannya di sini, tetapi paling hanya sebentar saja. Ya Bapak Ibu, kita akan mulai. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan pada hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan renungan. Biarlah apa yang kami dengarkan itu semua boleh menyenangkan-Mu. Kami menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan ya. Dan saya akan membahas topik yang sedang hangat ya Bapak Ibu ya, topik yang lagi hangat dibicarakan di banyak media, yaitu peperangan antara Israel, negara Israel dan negara Palestina ya Bapak Ibu ya. Di dua kubu itu selalu saja terus masih menjadi polemik ya, perperangan tersebut. Jadi di sini saya mau membahas maaf. Di sini saya mau membahas sebetulnya siapa itu Israel, siapa itu Palestina, dan kita sebagai umat Tuhan itu berada di posisi membela siapa? Itu Bapak Ibu ya. Saya akan buka, saya akan bercerita saja ya. Jadi sebenarnya referensi ayatnya banyak ya Bapak Ibu ya. Tetapi karena waktu saya hanya membahas intinya saja ya. Jadi kalau dibilang ini peperangan agama ya, di Indonesia sendiri media hanya menyorot dari satu sisi. Sayangnya hanya menyorot dari satu sisi, yaitu hanya dari pihak Palestina saja. Tetapi kita tidak tahu, namanya perang pasti ada kerusakan, kerugian moral, kerugian ekonomi yang pasti, kerugian krisis kemanusiaan itu sudah pasti ada. Gak mungkin Israel itu gak ada yang hancur. Gak mungkin gak ada korban. Pasti ada. Tapi sayangnya kita hidup di Indonesia yang medianya itu hanya menyoroti dari satu sisi saja. Ya. Tidak menyoroti keseluruhan. Oleh sebab itu kita terus berdoa, biarlah Tuhan campur tangan ya Bapak Ibu ya. Secara sistematis ya. Alkitab memang bangsa Israel memang menjadi umat kesayangan Tuhan. Akan tetapi Israel saat ini, Israel yang 2021 ini, populasi Muslim di sana banyak ya Bapak Ibu ya. Kalau kita buka-bukaan data, orang Kristen di Israel hanya 2%. Sekali lagi ya, umat Kristiani, orang Kristen itu hanya 2%. Itu. Dan sisanya adalah orang Muslim Arab. Di Israel itu ada 14%. Dan sisanya adalah orang Yahudi atau pemeluk agama Yahudi. Nah, di sini saya mau garis bawahi bahwa di Israel itu bukan Kristen, ya, bukan perang agama. Dan di satu sisi lain di Palestina sendiri, apakah Palestina semua bangsa Palestina yang berperang? Tentu tidak. Itu hanya partai Hamas yang berperang di situ, bukan Palestina semuanya, bukan. Ya, dan di Palestina pun ada orang Kristennya,
ada orang Kristen ortodoksnya. Ya, jadi ini bukan perang agama. Jadi belajar dulu deh. Kalau yang bilang ini perang agama gini, belajar dulu, lihat datanya dulu. Seperti apa? Kalau perlu ke sana. Ya. Bukankah bangsa Arab pun kelihatannya seperti pasif dalam hal ini ya. Mereka tidak aktif. Ya. Mereka hanya ya sudah sama menonton saja gitu. Jadi di sini bukan konflik agama, sekali lagi di sini bukan konflik agama. Itu yang perlu saya garis bawahi ya Bapak Ibu ya. Oke. Kalau di sini kita sudah mengerti, kita sebagai anak Tuhan kita hanya bisa mendoakan dan kita harus menjadi pendamai, bukan memperkeruh suasana. Tapi kita harus menjadi pendamai. Kita diutus untuk memberitakan firman Tuhan, untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus punya mau, yang 2000 tahun lalu datang ke dunia ini. Apa yang dia kerjakan, itu yang kita kerjakan. Berdoa, puasa, membaptis orang. Jadi inilah konteks-konteks yang kita pahami, bukan geradak geruduk membuat perang. Itu ya Bapak Ibu, oke? Nanti akan saya sambung kembali. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah renungan pada hari ini kami boleh mengerti, boleh tertanam dan menjadi pelaku firman. Terus kami kuatkan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Kami akan percaya pertolongan Tuhan nyata tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Shalom, God bless.